Saudara, bagaimana perkembangan kasus korupsi dana hibah pemulihan ekonomi nasional PEN Pariwisata terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan oknum ASN yang bekerja di Dinas Pariwisata Buleleng saat ini? Saya sudah terhubung via telewicara dengan Bapak Putu Gede Astawa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu. Ya, apa kabar, Pak? Semoga senantiasa sehat. Kabar baik. Astungkaro sehat. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Baik, Bapak langsung saja ini, Pak. Bagaimana perkembangan terkait dengan kasus korupsi dana hibah PEN yang melibatkan oknum ASN ini, Pak, di Buleleng? Dapat saya sampaikan bahwa perkembangan kasus dana hibah PEN pariwisata di Kabupaten Buleleng pada saat ini, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaan saksi-saksi berarti, Pak. Ada berapa, Pak, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Pada saat ini, dari awal penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng itu sudah menetapkan 8 orang tersangka. Dari 8 orang tersangka itu pada tanggal Februari 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan penahanan terhadap 7 orang tersangka karena 1 orang pada saat itu masih dalam keadaan sakit berdasarkan surat keterangan dokter. Baru kemarin, Senin kemarin, 2 hari yang lalu, 1 tersangka atas nama inisial GG sudah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter. Pada saat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka GG, langsung kita lakukan penahanan dan kita titip di Polres Buleleng. Berarti sekarang ada sekitar 8 tersangka yang sudah ditahan. Dan kemudian 8 tersangka dari awal itu sudah kita tahan. Oke. Nah, kemudian ada berapa saksi yang sudah diperiksa, Pak, dalam kasus ini? Saksi yang sudah kita periksa itu sudah mencapai kurang lebih 35 orang saksi. Dan saat ini masih berlangsung pemeriksaan saksi tersebut. Ya, saksi-saksi tersebut dari mana saja, Pak, yang diperiksa? Saksi-saksi itu ada yang berasal dari pihak hotel, pihak restoran, begitu juga dari tersangka, kan ada juga sebagai saksi di berkas yang lain, karena berkas ini kan kita split. Terus ada dari masyarakat yang ikut eksplor dalam kegiatan eksplor Buleleng itu. Ya, Pak, dari hasil pemeriksaan kronologi terungkapnya ada kasus korupsi dana hibah PEN ini awalnya seperti apa, Pak? Bisa diulas singkat saja, Pak? Itu berawal pada bulan November, Desember, itu kita mendengar bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng itu mendapatkan dana PEN dari pusat sejumlah kurang lebih 13 miliar. Dari 13 miliar tersebut, saya dengar bahwa peruntukan 70% seperti jumlah itu untuk pelaku wisata. Sedangkan 30% dikelola oleh Dinas Pariwisata. Yang 30% itu kurang lebih berjumlah 3,9 miliar. Itu dalam 1 bulan sudah dipertanggungjawabkan. Dan saya dengar bahwa ada kegiatan BIMTEK dan Explore. Dari kegiatan Explore itu kita menduga disalahgunakan. Setelah kita menduga ada penyalahgunaan, akhirnya kita minta pertanggungjawaban. Dari pertanggungjawaban itulah kita teliti, terus setelah kita teliti kita cross check
langsung ke hotel-hotel yang dilakukan untuk BIMTEK dan begitu juga dengan ekspor. Nah, di sanalah baru pihak hotel mengakui bahwa mereka itu ya dipaksa untuk memberikan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan real apa yang diterima oleh hotel tersebut. Makanya dari itulah kita dari Kejaksaan Negeri Buleleng langsung menerbitkan surat perintah tugas untuk mengecek kebenaran dana tersebut. Setelah kita cek ternyata benar, maka langsung kita tindak lanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan. Baik, berarti kalau dilihat dari keterangan yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada kerjasama yang dilakukan dengan pemilik atau pengelola tempat wisata atau tempat lokasi BIMTEK tersebut. Jadi modusnya itu kayak memarkup gitu ya, ada istilahnya tambahan nilai dari harga yang seharusnya seperti itu ya Pak ya? Ini bukan kerjasama. Jadi seperti apa Pak? Dari pihak Dinas Pariwisata, oknum-oknum itu kan misal ada kegiatan BIMTEK. Nanti dia oknum tersebut dari Dinas Pariwisata langsung ke hotel tersebut. Nanyakan harga harga hotel untuk BIMTEK berapa. Dari sanalah dia langsung ke pihak hotel minta supaya harga itu pertanggungjawabnya itu nanti di-markup. Dari pihak hotel itu udah nggak mau, tetapi ya dia diancam katanya kalau nggak mau untuk selanjutnya untuk ada kegiatan selanjutnya mereka tidak akan dilibatkan, tidak akan dipakai hotel itu. Makanya hotel itu kan ketakutan juga kan. Iya. Akhirnya mau itu. Baik. Pak, berapa total kerugian negara akibat kasus ini dan kemana saja Pak aliran dana dari hasil dari korupsi ini? Total kerugian, ini kan baru kita hitung, itu belum real itu. Baru kita hitung total kerugiannya baru 650 juta. Dan itu kemungkinan bisa bertambah. Terus uang yang kita sita dari para tersangka itu sampai saat ini sudah berjumlah 527 juta. Kurang lebih itu. Mungkin kemungkinan pasti juga bisa bertambah untuk pengembaliannya. Oh, berarti ada sejumlah orang juga yang melakukan pengembalian dari dana-dana tersebut ya Pak ya? Dapat saya sampaikan bahwa ini kan pada saat dana hibah PEN ini ya masuk ke rekening Dinas Pariwisata, kepala dinas tersebut mengumpulkan seluruh yaitu Kabid, Sekdes dan PPTK. Di sanalah kepala dinas menyampaikan ini ada uang untuk dana uang PEN. Tolong dari uang tersebut biar ada untuk kesejahteraan kita. Itu perintahnya kepala dinas oleh PPTK. PPTK itu dan Kabid diterjemahkan dari uang inilah disisihkan. Gimana caranya? Dengan cara itulah yang kayak saya sampaikan tadi. Dia langsung ke hotel-hotel minta minta pertanggungjawaban itu bahwa harga hotel misalnya 550, nanti dia minta pertanggungjawabannya saya bikin 1 juta, sisanya itu suruh kembalikan kepada dinas. Kalau saya lihat dari kasus tersebut, ini kan sekarang sudah ditetapkan 8 tersangka Pak. Apa akan ada kemungkinan ada keterlibatan tersangka lainnya nantinya ini Pak? Nah itulah makanya kita kan tadi saya sudah sampaikan pihak penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng sampai saat ini kan masih melakukan pemeriksaan pendalaman dari pemeriksaan tersebut. Kemungkinan sih bisa aja. Gitu. Nanti dari hasil pemeriksaan tersebut apa hasil dari keterangan saksi itu. Baik. Gitu. Pak, kemudian untuk ke-8 tersangka yang sudah ditahan dan yang sudah ditetapkan ini apa ancaman hukumannya Pak dan pasal-pasal berapa yang digunakan untuk menjerat para tersangka ini Pak?
itu para tersangka kita sangka dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 12 huruf E Undang-Undang nomor 19 tahun 99 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana ancaman hukumannya kan sampai 20 tahun gitu. Sampai 20 tahun berarti ya Pak ya, ya ancaman hukumnya. Dan ancaman ini juga dan ini pun juga bisa jadi lebih berat ya karena dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ya, ini. Itulah ini kan kita kan tahu bahwa Bali umumnya Bali khususnya Buleleng ya, PAD kita kan semua bersumber dari pariwisata. Di saat pariwisata kita lagi down akibat pandemi COVID ini, ya pemerintah pusat ya, ingin membantu pelaku-pelaku wisata, tetapi oleh oknum-oknum dinas pada pariwisata Buleleng inilah disalahgunakan. Itu yang sangat saya sayangkan. Berarti akan ada kemungkinan akan ada pemberatnya gitu ya Pak ya dari kasus ini gitu ya Pak ya? Ya itu salah satu memperberat karena di saat ya lagi krisis, lagi pandemi ini, itu semestinya kan mereka itu harus yang ngerti kok pas ini dia dana yang sangat berguna bagi pelaku wisata itu kok disalahgunakan gitu. Baik. Saat ini kan masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian kapan nanti akan dilanjutkan dengan persidangan, Pak? Kita penyidik ya Kejaksaan Negeri Buleleng sudah ya pokoknya secepatnya apabila ini pemberkasan sudah selesai ya secepatnya kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Baik Pak, ini untuk terakhir Pak, himbauan Bapak nih untuk para pejabat lainnya juga nih terkait dengan penggunaan dana penanganan COVID-19 khususnya di masa pandemi ini. Nah, ada tidak himbauan gitu Pak? Oke. Saya sampaikan ke depannya para pemangku ya, kebijakan supaya benar-benar berhati-hati dalam mengelola dana PEN, dana COVID. Apalagi dana itu yang berkaitan COVID kan. Semoga peristiwa ini yang menjadi ya pembelajaran bagi kita semua. Saya harapkan ini dengan kasus ini, kasus yang pertama dan kasus yang terakhir. Tidak ada terulang lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Putu Gede Astawa atas waktunya. Tentu memang kita semua berharap bahwa ini menjadi kasus terakhir. Apalagi ini terjadi di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat beraktivitas. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Om Santi Om. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Selamat bertugas kembali.